Sebelumnya kenalin aku Muslim yang bakal jadi moderator di malam ini. Kalau aku backgroundnya ML Engineer ya. Terus hari ini kita udah kedatangan tamu yang spesial yaitu Mas Irfan. Selamat malam Mas. Halo, selamat malam. Halo Mas. Apa kabar Mas? Baik-baik, Alhamdulillah. Baru beres makan nih, Indomie. Wih, di mana nih Mas? Di Boyolali atau di Jakarta nih? Sekarang lagi di Jakarta, lebih tepatnya di Tangerang. Oh, di Tangerang. Oke, oke. Kemarin Idul Adha pulang nggak Mas? Enggak, aku pulangnya terakhir Idul Fitri. Oh, Idul Fitri. Oke, oke. Oke Mas, mungkin kita langsung mulai ya karena waktunya juga terbatas. Tapi sebelum dimulai, mungkin aku kenalin dulu ya buat teman-teman yang baru join. Mas Irfan itu sebenarnya siapa sih gitu. Kita coba lihat LinkedIn-nya aja gitu. Karena dari LinkedIn ini udah ini ya udah sangat-sangat menunjukkan siapa itu Mas Irfan gitu. By the way, jadi aku tuh pertama kali tahu Mas Irfan, walaupun sebenarnya aku belum kenalan sama Mas Irfan ya, tapi aku udah tahu Mas Irfan tuh udah lama sejak aku masih kayaknya SD atau SMP gitu. Kalau nggak salah Mas Irfan tuh dulu pernah diundang di Kick Ending nggak sih Mas? Iya nggak sih? Bukan aku deh. Tapi zaman dulu pernah lah di Trans TV gitu. Iya pernah kan. Nah Mas Irfan tuh kayak dulu fenomenalnya itu mungkin gara-gara itu kali ya. Jadi aku tahu itu dari orang tua aku. Nggak tahu mungkin orang tua aku waktu itu nonton Kick Andy kali ya. Ada nih orang Boyolali dari Simo yang berprestasi. Waktu itu kalau nggak salah fisika gitu. Waktu Mas Irfan SD atau SMP gitu. Ya, betul. SD Nah, sama SMP lah, baru SMA pindah Olimpiade gitu. nah Olimpiade informatika ya Mas. Jadi mungkin Betul. pindah switchnya dari situ ya fisika ke informatika. Oke, Ya, habis betul. itu kuliah di UI. Setelah SMA-nya kalau nggak salah di Sragen ya Mas, SBBS ya kalau nggak salah. Ya, Terus betul. habis di UI, terus ikut Y Kombinator ini. Nah, ini mungkin dari perjalanan karirnya nih, Mas Irfan itu dulu waktu kuliah itu udah magang nih. Yang di sini itu udah jadi coach nih. Ini tuh kalau teman-teman mungkin yang belum tahu di Indonesia itu kan kadang ada bootcamp-bootcamp yang buat Olimpiade gitu ya. Nah, Mas Irfan ini ngajar selama 3 tahun nih dari 2012 sampai 2015. Jadi Mas Irfan udah top top sekian orang terjago di informatika gitu lah dulu waktu SMA terus waktu kuliah ngajar. Berarti masuk Toki ya Mas? Mas ini. Betul, betul. Tahun 2013, Hmm? 2012-13 lah. Oh, 2012. Wah, keren nih. Jadi orang yang bisa masuk ke Toki itu adalah orang-orang terpilih lah. Mungkin cuman berapa tuh Mas? 10 orang se-Indonesia ada nggak ya setiap setiap tahunnya? Ya tentu, banyak sih sekarang bisa tiga Oh, puluh banyak orang ya? ya. Cuman Oh, ya bisa 30 orang. itu kan Berarti semua medalis part bisa of masuk ya? Olimpiade gitu. Jadi dari harus Hmm. seleksi dulu dari sekolah, Hmm? kabupaten, Hmm? provinsi, nasional gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Nah, habis itu waktu itu di ini early engineer ini apa Mas? Boleh diceritakan early engineer ini apa nih? Tim gitulah. Kayak jadi engineer pertama gitu. Oh, wih, menarik ya. Padahal Cermati sekarang udah gede banget ya sih Mas. Betul, betul. Oke, keren nih bisa early engineer. Mungkin nanti ketika talk show mungkin bisa diceritakan dikit kali ya Mas. Dari Boleh, boleh. mulai dari awal sampai akhir ya. Sempet nih di Twitter juga. Nanti kita mungkin waktu talk show kita dengerin aja kesaksian dari Mas Irfan nih gimana membangun karir dari awalnya waktu itu SMA terus kuliah sampai pada akhirnya sekarang udah jadi CTO nih. Keren banget kan ya ini CTO. Tapi ini ada yang exit kan ya ini. Ada yang exit mungkin bisa diceritakan Mas nanti. Terus terakhir ini pernah jadi VP, terus terus yang terakhirnya jadi co-founder dan CTO. Lumina ini nanti apa mungkin bisa dijelaskan ya Mas nanti di talk show-nya. Oke, Boleh, boleh, tanpa boleh. lama-lama lagi kita mungkin langsung mulai kali ya karena waktu kita terbatas juga. Tadi mohon maaf banget ya buat teman-teman karena Mas Irfan ini ternyata nggak bisa join sampai eh, awalnya kan kita setnya setengah 8 sampai sampai jam 9 ya kalau nggak salah. Nah ini karena Mas Irfan punya cuma sampai setengah 9, jadi kita mulai lebih awal. Silahkan Mas Irfan, the stage is yours. Siap, bisa, bisa. Hmm. Aku bisa sampai jam 8.45 lah gitu. Jadi ya harusnya Oh, oke oke. setengah, satu Oke, setengah jam mantap lah Mas. gitu. Oke, Mhm. oke. Paling aku mulai ya. Ini aku bisa share screen nggak ya? Oh, bisa. Oke. Aku share screen dulu ya. Dan bisa kelihatan kah? Udah Mas, sudah terlihat. Ah, Aman oke, Mas. siap, siap. Oke,
Selamat malam teman-teman. BTW thank you banget buat teman-teman Boyolali Dev yang sudah mengundang. Mungkin sebelum mengundang aku juga thank you banget ya udah ngebikin sesuatu buat kampung halaman. Dan aku sendiri juga karena apa ya pulangnya juga paling setahun 2 kali, jadi apa ya belum banyak bisa berkontribusi langsung lah gitu ke Boyolali gitu. Jadi aku sih sangat happy ya ada teman-teman di sini yang udah membangun eh, ekosistem teknologi di kampung sendiri gitu. Itu something yang dari dulu aku pengen, tapi belum kesampaian aja gitu. Jadi thank you banget buat ya, Indra, Mas Fajar, Mas Van Aziz udah apa ya menginisiasi dan ngebikin jadi jalan gitu. Ini semoga jadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua lah gitu. Ya, jadi topiknya hari ini cukup menarik ya, karena ini agak berima gitu, bangun Boyolali jadi Silicon Valley gitu. Nah, mungkin aku perkenalan dikit ya. Jadi ini ini slide yang biasa aku pakai juga satu halaman ini. Ini kayak mengcover semua perjalanan karir aku lah gitu. Di sekarang aku udah kerja full time itu udah lumayan lama ya sebenarnya. Jadi udah sekitar 6-7 tahun. Jadi aku dulu kuliah di UI jurusan ilmu komputer, lulus tahun 2017, masuknya 2013. Terus alhamdulillah sempat jadi mahasiswa berprestasi utama juga. Ini dulu lumayan apa ya? Lumayan happy karena dulu aku anak daerah, terus kesananya juga pakai beasiswa gitu. Beasiswanya pun bukan beasiswa yang apa ya? Terlihat keren gitu, beasiswanya bidik misi gitu. Bidik misi itu kan beasiswa buat apa ya? Yang kurang mampu lah gitu. Jadi ya sangat apa ya? Sangat bersyukur lah gitu. Sebelum itu aku SMA di Sragen, jadi di Gemolong lebih tepatnya. Kalau teman-teman pernah ke daerah sono, itu deket sama Andong. Jadi kalau teman-teman sempat ke daerah sana, gitu. Sebelumnya aku sampai kelas 3 SMP itu di Boyolali lah, gitu. Jadi dari lahir sampai SD itu aku di Simo. Terus SMP aku kebetulan dapat dapat beasiswa juga dan diterima di SMP 1 Boyolali. Jadi ya mungkin ada teman-teman satu alma mater juga. Atau mungkin ada yang pernah kenal juga. Ini kayak aku lihat beberapa nama yang familiar juga gitu. Nah, baru waktu kuliah itu aku merantau lah ke Jakarta. Dan udah 11 tahun di sekitaran Jakarta. Dan ini ada beberapa perjalanan karir aku lah, gitu. Jadi mulai dari software engineer, terus jadi engineering leader, sampai jadi startup founder seperti sekarang gitu. Nah, ini 3 kerjaan full time aku tuh yang aku jabarin di sini. Jadi sekarang ini udah tahun ketiga aku lagi bangun startup namanya Lumina gitu. Nanti aku bisa jelasin. Sebelumnya aku juga jadi engineering leader di Gudang Ada, itu sebuah startup teknologi B2B gitu. Kemarin dia raise sekitar 1,5 triliun dari investor. Di sini aku ngehandle engineer lumayan banyak ya. Dulu sekitar timnya 30-an gitu. Karena aku ngehandle engineer dan produk juga. Terus sebelumnya di Stoko, ini sekitar 3 tahunan aku di sana. Ini karir pertama aku full time ya. Jadi sebelum ini biasanya lebih ke intern atau part time gitu. Nah di Stoko ini aku jadi engineer pertama juga. Jadi pokoknya dari dulu sampai sekarang aku sering banget lah join startup yang belum jadi, terus eh, jadi engineer pertama gitu. Jadi waktu itu ya di beberapa startup ini ada Stoko, ada Cermati, ada Deko Rumah, itu aku udah sebagai engineer pertama gitu. Ya di Stoko itu aku 3 tahun, beneran dari awal banget. Baru ketemu foundernya, foundernya juga baru punya ide kayak, oh pengen ngebangun supply chain pertanian gitu dari petani langsung tapi ke restoran gitu. Jadi istilahnya farm to table lah gitu. Nah di situ dulu aku bantu ngembangin timnya dari yang awalnya cuma CTO dan aku sendiri, all the way sampai sekitar 30-an engineer lah gitu. Dia lumayan banget. Tapi ya naasnya karena ini dulu B2B dan targetnya tuh restoran, warteg, dan tempat-tempat apa ya kayak kantin-kantin gitu di sekolah, kampus, sama di perkantoran. Di waktu COVID kan lockdown lumayan lama ya, kayak setahunan gitu kan. Jadi ya karena customer kita tutup semua, jadi ya kita nggak bisa jualan gitu. Jadi pada akhirnya
company-nya kita tutup lah gitu. Ini ada banyak kegagalan juga sih di cerita-cerita aku, tapi nanti aku akan share lah kalau ada yang tanya. Terus ada di Deep Lab, Cermati sama Dekoruma. Ini dulu mereka berdiri sendiri-sendiri ya, tapi sekarang mereka itu under Jarum Group. Terus aku pagi ini juga baru dapat kabar kalau Dekoruma itu udah full dibeli oleh Jarum Group gitu, 1,1 triliun. Eh, ini nanti aku bisa share dikit. Cermati juga kemarin habis di bukan akuisisi sebenarnya, lebih ke di-invest majority lah gitu oleh Jarum Group, kayaknya bisa sampai 1 triliunan, tapi aku nggak tahu official number-nya. Tapi ya skalanya lumayan besar lah gitu. Nah, kalau sekarang sendiri aku di Lumina. Lumina ini sekarang kita punya beberapa produk ya, tapi goal utama kita itu gimana kita bisa ngebikin perusahaan itu bekerja dengan lebih optimal gitu. Di pertama kita punya job platform. Jadi goalnya gimana biar company-company itu bisa hire pekerja dengan lebih optimal gitu. Jadi kita provide job platform, terus provide applicant tracking service, terus kita juga ada kayak assessment tools gitu. Jadi goalnya lebih buat company lah gitu. Nah, terus kita juga punya automation platform. Goalnya masih sama juga. Jadi gimana biar company itu bisa lebih produktif dengan memakai automation gitu atau AI. Jadi kalau company mau meningkatkan productivity kan ya bisa dengan nge-hire orang atau dengan nge-hire AI gitu sebutannya. Nah, ini cukup menarik dan lagi lumayan hype lah gitu. Jadi kita lagi masuk ke sana. Nah, mungkin aku bakal cerita dikit soal yang di Koruma tadi ya. Jadi di Koruma itu waktu waktu itu aku baru beres intern dari Twitter yang pertama, terus aku kayak dikenalin sama beberapa orang ke foundernya. Nah, kebetulan foundernya ini apa ya, pernah bikin startup juga beberapa kali tapi gagal gitu. Nah, dia pengen bikin lagi lah gitu. Nah, awalnya ini masih kecil banget sih. Dulu waktu aku hari pertama itu kayak mereka sewa ruko gitu, baru beberapa orang gitu. Ya, kayaknya baru 5-6 orang lah gitu. Ada dua foundernya, ada aku, terus kayak ada tiga orang lain, kayak ada satu desainer, terus marketing sama admin gitu. Ada beberapa admin. Itu semuanya masih di sana. Jadi kayak di lantai satu itu buat gudang furniture. Jadi kayak ada sofa, ada perkakas-perkakas gitu. Lantai dua baru jadiin kantor. Nah, em, di hari itu juga transaksi yang lewat platform eh, yang pertama kali terjadi itu aku di sana gitu. Jadi ya beneran awal banget lah gitu. Kayak belum ada funding, app-nya juga belum ada. Itu baru website doang bentuknya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat ya hampir di semua mall besar sekarang ada Dekor Rumah dan produknya pun juga udah lumayan gede lah gitu. Nah, bayangin cuman dalam waktu berapa nih berarti sekitar 8 tahun itu bisa ke-create sebuah perusahaan yang nilainya itu triliunan gitu. Itu kan sangat besar. Nah, ini ada hubungannya sama slide aku setelahnya. Jadi kita tuh sebenarnya sangat beruntung ya bisa kerja di industri teknologi, teman-teman. Nah, kenapa? Karena pertama teknologi itu industri yang beneran meritokratis gitu. Apa artinya? Kalau di industri-industri lain itu kan kalau mau masuk itu harus punya kenalan banyak atau kayak punya saudara, terus kayak harus datang dari kampus yang paling oke gitu. Jadi banyak sekali yang aku sebut sebagai credentialism lah gitu. Jadi barnya itu sangat tinggi gitu. Tapi kalau teknologi itu cenderung lebih meritokratis loh. Atau artinya ya kita bisa sukses dengan skill kita gitu. Walaupun kita nggak kenal banyak orang penting, kita nggak datang dari orang berada, nggak punya modal banyak, nggak dari kampus top, itu kita bisa sukses gitu. Karena di tech itu yang paling penting skill gitu. Ya kalau kita bisa ngoding, kita bisa desain, kita bisa product management, kita bisa data, ya harusnya lowongannya lebih terbuka lah gitu. Dibandingin mereka yang mungkin punya banyak hal lain, tapi nggak punya technical skill gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, outputnya itu non-linear gitu dengan input. Contohnya kalau teman-teman lagi ngoding gitu, ngodingnya mungkin cuma beberapa jam gitu. Tapi kalau fiturnya itu sekali deploy, bisa dipakai oleh ratusan ribu orang, atau bisa ngehemat kerjaannya ratusan orang,
kayak itu kan bisa ratusan jam atau ribuan jam gitu ya. Jadi dari effort kita yang cuma 1-2 jam itu bisa seakan-akan mengerjakan kerjaan ratusan orang gitu. Nah itu kan something yang mungkin nggak bisa happen ya kalau di bidang-bidang lain gitu. Kalau kita jadi tukang kayu ya, kalau kita mau outputnya 10 kali lipat ya kita nggak mungkin kan gitu kerjanya 10 kali lebih cepat gitu. Ya pasti harus nambah orang kan gitu. Tapi kalau di dunia engineering ya kita bisa jadi engineer yang lebih oke, sisanya kita tinggal scaling aja gitu, servernya dibanyakin gitu. Karena kan kalau di software engineering sekali kebikin ya bisa di run jutaan kali lah gitu. Jadi ya outputnya itu tidak berbanding lurus dengan inputnya lah gitu. Atau istilahnya eksponensial gitu. Nah, terus yang ketiga ya alhamdulillah beberapa mungkin kayak 10-15 tahun terakhir ini di Indonesia apalagi secara global software itu udah di mana-mana lah gitu. Kalau dulu mungkin zaman aku masuk kuliah ya eh, smartphone belum banyak, baru ada komputer gitu. Jadi ya yang kerja pakai komputer tuh kan dulu nggak banyak gitu. Tapi sekarang ya semua orang udah punya HP gitu. Kayak hampir semua orang di dunia ini udah pakai komputer gitu. Dan HP sekarang pun tuh jauh lebih canggih gitu daripada laptop atau komputer yang dulu kita pakai gitu zaman-zaman aku sekolah. Jadi ya software is really eating the world lah. Kayak semua aspek kehidupan kita tuh nggak lepas dari software ya. Gitu. Nggak cuma smartphone lah. Sekarang kayak hampir semua barang elektronik kita tuh kan ada chipsetnya gitu. Kayak aku punya kucing, nah tempat makan kucingnya itu aja itu ada softwarenya gitu. Ada kameranya, ada schedulernya, bisa aku kontrol dari apps gitu. Ya sekarang juga mesin cuci, kulkas, kompor, lampu aja semua udah terkonek dengan software dan internet gitu. Jadi ya opportunity buat kita berkarya di bidang software tuh sangat-sangat tinggi lah, gitu. Nah ini ya kayak yang tadi aku sorry bilang, eh oh ya, nah jadi kan itu apa ya motivasi lah teman-teman biar apa ya kita bisa tahu kalau kita tuh bekerja di bidang yang lagi sangat bagus gitu. Tapi sebenarnya kalau looking back sekitar 16-17 tahun lalu ya ini rumahku kayak gini gitu. Ya mungkin kalau teman-teman di Boyolali sering ke kampung gitu ya, bukan Boyolali kota ya tapi ke kampung ya pasti sering lihat lah di kampung itu ya rumahnya kayak gini gitu. Ya ini kebetulan waktu aku SD itu sempat masuk ini ya Trans TV. Nah, ini di syuting lah rumahnya gitu ya, rumahnya kayak gini. Sekarang sih bentuknya udah better, udah nggak full tanah, jadi ya udah apa ya karena dapat rezeki udah jadi lebih oke lah gitu. Jadi ya aku yang dulu asalnya dari kampung banget sekarang bisa jadi eh, seseorang yang apa ya berkarir ya kalau nggak di teknologi itu akan susah sekali lah gitu. Jadi karena di teknologi ini akan jadi lebih gampang lah gitu. Bukan lebih gampang juga sih tapi apa ya, pintunya lebih banyak terbuka lah gitu. Jadi ya semoga bisa apa ya, inspirasi teman-teman lah. Em, mungkin kalau yang belum pernah dengar podcast yang sempat viral beberapa waktu lalu bisa juga di ini ya, ditonton. Ini aku ngejelasin hampir sejam kayak apa ya, ada beberapa mindset kunci yang aku pakai gimana bisa berkarir, gimana bisa overcome kegagalan, gimana bisa bangkit lagi, dan ya alhamdulillah ini jadi episode paling paling laris di podcast ini 30 Days of Lunch. Salah satu hal yang aku bahas di podcast itu ini teman-teman. Kalau di SMP kan dulu pernah ini pernah belajar persamaan garis lurus ya. Y sama dengan MX kali C. Intinya siap. Intinya itu em, dua buah garis walaupun yang satu itu startnya lebih tinggi, tapi dia bisa akan kesalip kalau dia diadu sama garis lain yang walaupun startnya itu lebih rendah, tapi dia kemiringannya lebih tinggi gitu. Nah, ini bisa dianalogiin juga ke banyak aspek di kehidupan kita gitu.
Bisa jadi kayak dari ilmu, dari karir, dari keuangan, atau dari situasi hidup in general gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu peduli atau terlalu minder gitu kalau kita startnya masih di bawah gitu. Kenapa? Ya karena kalau kita start di bawah, tapi growth kita itu atau pertumbuhan kita itu lebih lebih curam atau lebih kenceng, ya pasti akan bisa mengalahkan teman-teman kita atau kompetitor-kompetitor kita yang startnya itu lebih atas, lebih mapan, tapi grow-nya itu lebih pelan. Gitu. Jadi ini salah satu mindset dalam hidup aku lah gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi mau belajar sesuatu, ya nggak boleh minder gitu. Ya kan masih masih belajar. Tapi kalau kita belajar yang cepet, ya pasti akan bisa on par lah, atau bisa setara lah dengan mereka yang udah belajarnya lama. Gitu. Tapi ya kuncinya ada di gimana biar growth kita itu kenceng lah. Gitu. Nah, di hari ini aku akan bahas soal ini ya teman-teman, soal mungkin teman-teman ada yang bukan engineering, tapi harusnya bisa di-apply juga ke bidang-bidang lain ya teman-teman. Karena eh, mau nggak mau tidak bisa dipungkiri kalau Silicon Valley itu dibangun karena banyak technical talents teman-teman di sana. Jadi waktu aku di Twitter di SF, ya di sana itu engineer adalah first class citizen gitu. Yang apa ya? Role-role lain itu biasanya lebih apa ya? Bukan bukan nggak penting ya, tapi engineer itu sangat di respect gitu di sana. Di beberapa tempat lain di dunia jarang banget ada tempat kayak gitu. Kalau di tempat-tempat lain kayak di bank atau di pemerintahan atau di korporasi yang besar, biasanya engineer itu second class citizen lah. Ya, yang jadi first class citizen ya orang-orang yang bisa ngasilin duit langsung gitu, kayak salesman, orang-orang bisnisnya gitu. Nah, di sana aku lumayan kagum karena engineer itu first class citizen lah. Ini aku akan share beberapa beberapa observasi aku selama ini gimana menjadi successful engineer itu. Awalnya aku cuma nulis ini singkat gitu di LinkedIn, tapi ternyata lumayan rame ya, ada sekitar 30.000 view gitu. Paling aku akan bahas di pertamanya teman-teman. Karena kalau aku lihat, apalagi kalau kita masih di awal karir, itu minimumnya aja itu kadang masih apa ya, masih kurang gitu. Dan ketika kita berusaha untuk mencapai minimum ini, kita sebenarnya udah sangat di depan yang lain gitu. Apalagi kalau kita udah ngepraktekin yang di recommended atau yang di beyond recommended. Nah, kalau kita mau jadi engineer yang hebat ya teman-teman, em, pasti kita perlu technical skills. Ya, kita bisa ngoding. Terus yang kedua, kita bisa deliver. Jadi kalau kita jago, tapi kita nggak bisa deliver produknya, pasti ya nggak akan kemana-mana juga. Kita nggak akan di value di company. Nah, yang ketiga itu culture. Gitu. Culture ini lebih ke apakah kita enak buat diajak kerjasama gitu. Apakah teman-teman kita itu happy gitu kalau kita kerja bareng mereka. Nah, tiga hal ini, technical skills, execution, sama culture ini adalah tiga pilar software engineering karir. Um, di banyak perusahaan Silicon Valley, terus di beberapa perusahaan yang aku kerja kemarin juga, di setiap performance review, ini yang aku selalu tekankan gitu. Karena tiga hal ini, kalau kita bisa beneran deliver, teman-teman, itu kita kan jadi oke banget lah gitu. Nah, ini juga ngebikin banyak hal itu di dalam kontrol kita, teman-teman. Kenapa? Karena kalau di technical skills, kalau kita mau improve ya, kita harus makin jago di programming language yang uh, kita bisa, atau kita bisa belajar lebih banyak programming language lagi. Itu kalau di layer programming language ya. Terus
kita juga bisa belajar frameworknya, library-nya, atau tools-toolsnya gitu. Nah, ini bisa buat stack lain juga sebenarnya. Maupun kita, baik itu kita backend, front end, mobile, tiga hal ini tuh akan selalu happen lah, gitu. Akan selalu menjadi pilar gitu. Dan ini pun nggak hanya nggak hanya berlaku buat engineering karir ya gitu. Kita sebagai product manager, sebagai designer, sebagai tim bisnis pun tiga hal ini tuh kunci gitu. Pertama kita harus solid dulu nih di fondasi technical skill kita. Kalau di designer ya kita bisa punya sense of design, kita bisa tahu kayak semua teori yang apa ya ngebikin desain itu bagus, kita bisa uh, ngelakuin user research, bisa ngelakuin usability testing, terus kita bisa jago juga di tools yang dipakai perusahaan gitu. Jadi technical skills itu kunci pertama lah gitu. Kita harus jago di sini. Karena kalau kita nggak jago, akan susah untuk deliver dan akan susah untuk kerja sama orang gitu. Jadi technical skills ini kunci lah. Nah, yang kedua ini execution. Execution tuh gimana kita bisa ngedeliver value kepada perusahaan gitu. Kalau sebagai software engineer ya ngoding, bug fixing, terus nambah fitur, bikin fitur baru, atau ngedeliver project gitu kan. Nah, di sini ini kan aspeknya ada banyak banget gitu yang dinilai dari komunikasinya, dari project management, estimation, planning gitu. Jadi kalau kita jago ngoding doang, itu nggak akan cukup kalau kita nggak punya aspek-aspek lainnya gitu. Bisa jadi kita jago ngoding, tapi waktu kerja di project, kita nggak bisa komunikasi sama teman-teman di tim kita. Atau kita nggak bisa estimasi gitu. Oh, ini aku kira cuma bisa sehari doang bisa beres itu. Tapi ternyata malah beresnya berminggu-minggu kemudian. Jadi eksekusi itu penting banget lah. Project management juga. Jadi kalau kita nggak bisa nge-breakdown project besar ini jadi project-project yang lebih kecil, sub-task-sub-tasknya, dan kita nggak teliti juga, nah itu kan nggak akan deliver juga. Itu di execution. Nah, banyak banget nih sebenarnya teman-teman aku yang dulu waktu kuliah tuh jago banget coding, ketika di dunia kerja itu struggling banget. Kenapa? Karena terlalu mementingin technical skill aja gitu. Tapi soft skill-nya, komunikasinya, project management-nya, pilar-pilar di eksekusi itu nggak banyak dilatih. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu culture. Ini sebenarnya agak apa ya? Agak namanya aku agak masih bingung dari dulu mengategorinya ketiga jadi apa. Bisa culture, bisa influence atau positive influence. Jadi kalau kita jago, kita bisa deliver projects, tapi kalau kita dibenci teman-teman di tim kita, itu kan nggak enak juga gitu. Pasti pernah nggak sih kayak kita kayak kerja kelompok atau kerja di tim, kayak ada satu orang yang kayak jago banget, selalu deliver, tapi nggak enak banget gitu buat dia diajak kerjasama. Nah, ini sebenarnya untuk dia mungkin bagus, tapi impact ke timnya kan tidak oke gitu. Impact ke perusahaannya juga mungkin tidak oke gitu. Karena eh, bisa jadi ada project-project yang eh, orang lain itu nggak comfortable gitu kerja bareng dia. Nah, itu kan kalau yang agak negatif ya. Kalau positifnya, pasti ada orang-orang yang apa ya, eh, positif impact-nya tuh banyak banget ke yang lainnya gitu. Misalkan kayak dia mau ngajarin orang-orang yang baru di-hire. Dia kalau ditanya itu open banget. Terus kalau ada teman-teman yang lagi struggling, dia selalu bantu. Terus kalau perusahaannya lagi hiring, dia selalu kayak apa ya, promosiin ke teman-temannya buat apply supaya nanti timnya bisa grow lebih cepat gitu. Nah, jadi selain technical skill, execution, ngembangun sebuah culture dan positive influence itu penting banget lah di sebuah sebuah ini, eh, tim gitu. Nah, mau nggak mau kan kita sebagai orang yang ada di tim itu harus ikut berkontribusi juga. Gitu. Hmm, nah ini pilar dari
yang pengen aku sampaikan ya. Nah, beberapa slide lagi paling aku bisa go through singkatnya. Nah, kalau kita kerja di software engineering, sebenarnya layernya tuh ada banyak banget gitu, teman-teman. Nah, mungkin ada yang masih early career atau masih mahasiswa. Nah, pastikan nanti pengen ini juga ya, pengen lihat gitu. Ke depannya itu bisa ke arah mana sih gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi guidance sih gitu. Jadi kalau si software engineering itu ada banyak layernya gitu. Setiap pekerjaan itu beda-beda. Kalau kerjanya di front end, ya pasti akan lebih dekat ke user. Tapi kalau kerjanya di back end atau di infrastructure atau di hardware, ya itu bakal lebih dekat ke mesin gitu. Nah, kalau dari segi jumlah orangnya sendiri, sebenarnya makin dekat ke user, itu akan lebih banyak lowongannya gitu. Kalau di hardware ya, paling kalau di dunia cuma ada beberapa perusahaan doang gitu yang mainnya di hardware. Yang sekarang lagi hype mungkin ya Nvidia, AMD, ARM gitu. Tapi kan lowongannya jauh lebih sedikit gitu dibandingin lowongan-lowongan di perusahaan yang langsung ngebikin softwarenya. Bisa juga sih di tengah-tengah gitu. Kayak backend engineer, ML engineer, terus security engineer, itu kan mereka bekerja di level service-nya gitu. Jadi ya kalau teman-teman mau berkarir bisa dilihat juga nih kayak kira-kira teman-teman itu lebih cocok ke layer yang mana gitu. Apakah lebih suka ngebikin sesuatu yang banyak user bisa lihat atau ngebikin sesuatu yang apa ya, yang sangat logic dan science heavy gitu kayak di hardware. Nah, kalau kita di karir itu kan pasti apa ya, teknologi itu kan tiap bulan ganti-ganti ya. Apalagi dengan adanya AI ini kan tiap berapa hari sekali pasti ada sebuah groundbreaking teknologi gitu. Nah, gimana sih kita bisa spot tren gitu? Nah, kalau teman-teman pernah lihat, nah ini ada eh, tren graph lah sebutannya. Jadi teknologi itu pasti ada yang baru banget dan yang make itu biasa kita sebut sebagai inovator, atau yang lumayan baru tuh kita nyebutnya early adopter atau early majority. Nah, ini biasanya udah jadi mainstream nih teknologinya. Atau yang jadi yang late majority gitu. Nah, ini tuh menarik sih. Jadi ada dua spektrum teman-teman kalau kita lagi mau belajar sesuatu yang baru ya. Kita mau belajar sesuatu yang kayak baru banget dan shiny, atau kita mau belajar sesuatu yang udah banyak dipakai, udah mainstream, dan udah stable gitu. Nah, ini ada plus minusnya gitu. Kalau belajar yang udah rame dan udah stable, ya kerjanya lebih enak biasanya. Karena kalau kita nemu masalah, googling dikit, langsung ketemu solusinya gitu. Terus dari segi stability juga harusnya nggak banyak problem karena udah dipakai lama. Terus yang ke yang setelahnya lowongannya biasanya lebih banyak gitu. Pasti kan jauh lebih banyak gitu. Software engineer yang kerja di programming language Java dan Python compare to ke yang lebih baru gitu kayak Rust atau Golang gitu. Itu kalau kita mau belajar sesuatu yang lebih lawas lah. Gitu. Nah, tapi kita bisa belajar juga di teknologi yang lebih baru gitu atau yang lebih gemerlap lah. Nah, itu ada plusnya juga sebenarnya. Kalau kita bisa expert di teknologi tersebut, nah kita akan jadi orang-orang yang langka gitu. Kayak waktu blockchain lagi hype banget, nah itu kan nggak banyak orang yang bisa belajar blockchain. Nah, jadi orang-orang yang udah punya skill di blockchain itu tiba-tiba market value-nya langsung naik gitu. Ya, kalau sekarang yang lagi hype ya mungkin engineer di platform baru gitu kayak di AR atau VR gitu kayak di Vision Pro atau di Oculus. Nah, itu lumayan langka. Terus engineers di AI companies itu juga sekarang lagi lumayan langka. Nah, jadi kalau teman-teman belajar sesuatu yang sangat baru, eh, bisa jadi kalau teknologi tersebut booming, nah teman-teman akan apa ya, akan jadi orang yang sangat dicari lah. Nah, tapi itu kalau booming. Nah, resikonya sendiri, teman-teman belajar sesuatu yang baru, tapi
teknologinya mati gitu atau nggak ada yang pakai. Nah, itu kan lebih ke rugi aja gitu. Jadi ya mendingan belajar yang udah pasti-pasti aja gitu. Nah, tapi di situ nggak ada apa ya? Nggak ada jawaban sakleknya lah gitu. Dua-duanya bisa ngebikin kita sukses. Terus, nah, em, ini mungkin aku go through dikit aja. Jadi kalau teman-teman lagi belajar sesuatu yang baru, ya ini kayak basicnya kita belajar sesuatu yang baru lah gitu. Kalau kita cuman ngapalin, itu pasti akan less efektif daripada kita mengerti gitu. Tapi kalau kita mengerti doang, pasti akan less efektif dibandingin kalau kita ngebikin gitu. Nah, yang paling atas ini yang paling oke gitu. Jadi kalau kita benar ngebikin sesuatu, atau kita nge-evaluate sesuatu, atau nganalisa sesuatu gitu. Jadi kalau teman-teman belajar sesuatu yang baru, jangan cuma baca-baca doang, atau kayak nonton-nonton course doang, tapi harus beneran di-apply, dan harus beneran apa ya, imersif gitu. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan kayak lagi mau belajar AI engineering gitu, ya harus beneran ini ya, nggak boleh cuman kayak baca-baca Twitter doang atau cuman kayak baca-baca paper doang gitu. Tapi ya beneran kayak ngoprek-ngoprek nih, kayak teknologi yang lagi oke sekarang apa, di clone reponya, coba dioprek-oprek, coba di deploy, coba kayak diubah fitur-fiturnya gitu. Jadi pasti akan eh, lebih solid lah understanding dan skill kita. Nah, ini paling slide terakhir. Em, Nah, ini lagi lumayan hype karena setiap kali aku bawa acara, topik ini tuh selalu muncul gitu, selalu ditanyain gitu. Nah, sekarang kan lagi tech winter nih, layoff lagi banyak, hiring lagi dikit gitu. Apa sih kiat-kiatnya gitu? Sebenarnya kiat-kiat di tech winter ini tuh sama kayak ketika tech-nya lagi booming atau tech-nya lagi di normal times, teman-teman. Jadi kalau kita selalu belajar, skill kita meningkat terus, ya itu pasti kita akan di posisi yang lebih oke gitu. Terus yang kedua, do networking gitu. Walaupun tadi di awal aku bilang di tech itu nggak perlu networking, tapi kalau ada orang dengan skill level yang sama, yang satu punya banyak kenalan, yang satu enggak, pasti akan jauh lebih cepat dapat kerja yang punya kenalan gitu. Nggak harus kenalan orang powerful ya, tapi kalau kenalannya bisa kerja di suatu tempat, nah kita kan bisa di refer gitu. Nah, em, kayaknya di semua lini karir aku sekarang itu banyak opportunity-nya datang dari koneksi, gitu, teman-teman. Dulu aku sering ikut event, sering ikut komunitas gitu. Jadi ya kayak komunitas Boyolali Dev ini kan. Dulu di Depok dulu ada beberapa komunitas startup aku join, ada beberapa komunitas programming juga di Jakarta. Dulu ada Jakarta JS, ada Python Indonesia, dulu aku juga join gitu. Jadi dari sanalah kayak kita dari sanalah aku kenal kayak engineer-engineer dari company lain, terus kayak oh ternyata ada beberapa manajer dari company lain gitu. Nah, terus yang ketiga mungkin networking aja buat beberapa orang cukup gitu, yang penting punya kenalan. Tapi kalau kita emang pengen lebih bersaing lagi, ya kita harus jemput bola gitu. Nah, inilah kenapa aku lately lumayan ini ya, lumayan banyak sharing-sharing di LinkedIn sama di Twitter, dan aku juga selalu nge-encourage kayak tim aku sama teman-teman semua buat aktif di LinkedIn, aktif di Twitter, atau aktif di komunitas programming gitu. Karena kalau kita nggak keluar sana, nggak apa ya, nggak nongol di komunitas yang tepat, ya nggak ada yang tahu gitu kalau kita ada gitu. Nggak ada yang tahu kalau kita jago, nggak ada yang tahu kalau kita tuh bisa kerja gitu. Jadi ya kalau kita uh, put ourselves out there, dan kayak kita dikenal, oh kita ternyata we know what we are doing, kita bisa kerja, kita sering sharing gitu. Ya at least bakal dinotis duluan lah. Jadi kalau ada opportunity, ya pasti kita bisa dapat duluan gitu. Karena kita lebih lebih gampang buat ke discover gitu. Paling slide aku itu aja sih. Paling bisa ke diskusi ya gitu. Jadi bisa nanya apapun sih, kayak dari engineering practice, career growth, leadership, startup, AI.
dan yang lain gitu. Ya paling aku serahin ke moderator aja ya nanti ya. Oke, Di depan thank you aku Mas sih cuman Irfan. aja nanya paling satu aja, soalnya kadang-kadang suka lupa. Nah nanti kalau ada follow up question bisa ditanyain lagi gitu. Oke, oke. Thank you Mas Irfan. Jadi nanti kalau misalnya ada satu pertanyaan ternyata belum clear, boleh ditanyain lagi ya Mas. Halo? Ya ini kayaknya Mas Irfan lagi ini. Sinyalnya lagi kurang Oh aman ini. kok aman. Aman. Sip, sip. Mantap Mas. Kita mulai aja ya sesi tanya jawabnya. Bagi yang mau bertanya, bisa resen dulu ya. Nanti yang resen, nanti bakal aku tunjuk yang pertama kali resen. Silahkan. Diutamakan yang resen dulu ya. Kalau misalkan di chat, diutamakan yang pertanyaan langsung. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Bisa langsung aja ya, biar lebih santuy lah suasananya. Iya. Sayang banget nih kalau misalkan eh, nggak dimanfaatin kesempatannya. Oke, ini udah ada Mas Rido Alfadri. Silahkan Mas, bisa langsung open mic dan sampaikan pertanyaannya. Kalau bisa open cam juga ya. Oh, oke. Oke Mas, Mas Irfan saya thank you nih tahu informasi dari sosial media Mas Irfan. Mungkin pengen nanya Mas, aku sama teman-teman kan di kampus juga lagi coba bikin-bikin project gitu. Tapi kayak aku pernah ngikutin juga YouTube Y Combinator gitu kan. Terus Hmm. kayak di situ kayak banyak buat dapat early user gitu. Masalahnya kayak misalnya di situ kayak banyak orang bilang di Indonesia tuh buying powernya rendah gitu. Jadi kalau kita mau bikin project atau bikin layanan apa gitu kayak daya belinya rendah sehingga keputusan buat beli-beli barang atau beli layanan yang sifatnya internasional gitu jadi kayak misalnya kayak di Indonesia kayak kayak beli Adobe atau apa kayak beli beli misalnya kayak yang lain makanya katanya kayak di Indonesia tuh masih berkutat di sandang pangan dan papan gitu banyak ya Mas. Hmm. Jadi kayak ada saran buat menginternasionalisasi ketika kita bikin sesuatu gitu. Nah, tapi kayak pengen nanya Mas, kayak buat kita yang di Indonesia nih, misalnya pengen ngejangkau market yang ada di luar negeri misalnya, itu ada nggak Mas saran atau gimana atau kayak ya udah coba aja di Indonesia atau gimana gitu kayak mungkin boleh deh Mas kayak buat early startup ada sarannya mungkin buat dapat user, growth yang lain-lain gitu. Terima kasih Mas. Oh boleh boleh. Wah ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi intinya adalah ada mitos nih. Kalau di Indonesia itu ya mungkin karena negaranya masih berkembang, UMR-nya juga mungkin beda sama UMR negara-negara maju dan penghasilannya juga belum tinggi. Software itu mungkin nggak akan selaku itu gitu. Kayak tadi Masih bilang, oh yang beli Adobe beneran aja mungkin nggak banyak gitu. Terus gimana nih strateginya gitu? Paling aku menanggapin bagian pertama dulu ya. Jadi benar secara relatif buying power orang Indonesia itu lebih rendah gitu, dibandingin negara maju. Tapi kalau dibandingin secara average global, ini kayak seluruh dunia dihitung ya. Sebenarnya kita nggak jauh-jauh amat gitu dari average-nya gitu. Kalau dibandingin sama negara-negara yang kayak gede juga atau daerah yang gede kayak di Afrika, terus Amerika Latin, Indonesia tuh sebenarnya masih bisa lebih lebih maju gitu. Ekonomi kita itu apa ya, bisa masuk top 10 loh, very soon di dunia. Jadi ya marketnya sebenarnya gede banget gitu. Cuman di bidang teknologi ini kan memang lumayan baru ya gitu. Kayak startup ada di Indonesia itu kan belum lama banget gitu. Yang beneran the big wave of startup itu kan baru muncul ya sekitar 2010 2012 gitu kan. Kayak Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, Gojek, itu kan di sekitaran itu gitu. Ya, dulu mungkin ada yang tahun 2000 gitu kayak Kaskus gitu kan, OLX, tapi kan itu lama banget dan mungkin belum cukup untuk nge-kickstart apa ya teknologi wave-nya gitu. Tapi ya 10-15 tahun terakhir menurut aku kita bisa apa ya? Bisa diadu lah gitu in terms of uh, teknologi industrinya gitu. Di ASEAN aja menurut aku kita masih number 2 lah gitu di bawah Singapura gitu. Jadi kalau di ASEAN itu yang biasa diperhitungin investor tuh kalau sebagai market Indonesia itu selalu nomor 1. Kalau sebagai developer Indonesia itu masih nomor 2 lah di bawah Singapura. Mungkin kita head to head sama Vietnam. Vietnam itu
marketnya lumayan gede, nggak segede Indonesia, tapi in terms of engineering talents-nya mereka lebih banyak dan lebih apa ya, lebih qualified lah gitu. Nah, terus aku mau menanggapin yang kedua juga, apa nih kiat-kiatnya biar kita bisa lebih menjangkau global gitu ya. Nah, ini something yang aku sebenarnya masih belajar juga ya. Kalau dari Y Combinator sendiri, itu banyak banget yang diajarin, dan biasanya disuruh eh, targetnya itu global market gitu. Karena software itu kan sebenarnya nggak terlalu banyak terpaku sama geografi gitu. Yang beda sih paling apanya sih? Kayak apa yang beda paling ya bahasanya, terus kayak regulasi setempat, terus mungkin ada beberapa aspek dari culture yang mungkin nggak works di tempat lain gitu. Tapi more or less hampir semua software products itu bisa dipakai dimanapun gitu. Kayak yang kita pakai tiap hari kayak Zoom, terus ya operating system HP kita itu kan global semua gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada limitasi ya, apakah kita bisa menjangkau market global atau enggak. Nah, yang bisa kita coba urai itu kan gimana biar produk yang kita bikin itu bisa kompetitif gitu. Nah, ini emang apa ya? Jujur aja, ini lumayan sulit lah gitu. Belum begitu banyak software-software buatan Indonesia yang bisa menjangkau market luar gitu. Kalau talentnya itu sebenarnya udah banyak banget gitu. Teman-teman yang mungkin kayak kerja remote, eh, kantornya kantor luar negeri tapi dari Indonesia, atau ya orang Indonesia kerja di luar negeri gitu. Kalau sebagai talent itu udah banyak lah gitu. Tapi kalau produk teknologi dari Indonesia itu belum banyak sih, jujur. Ada beberapa startup yang udah mulai ke arah sana, tapi ya apa ya, belum banyak sukses story-nya lah gitu. Beda sama India gitu. India itu udah ada beberapa startup yang bahkan udah IPO di Amerika gitu. Tapi asalnya dan engineer itu semuanya di India. Contohnya kayak ada Freshwork, ada Zoho gitu. Itu mereka billion dollar companies yang fully di-develop di India gitu. Tapi di Indonesia sendiri belum banyak lah gitu. Ada beberapa yang apa ya, kayak eh, baru mau dibikin gitu. Nah, AI automation platform yang aku sebut di awal tadi, yang dari Lumina, itu juga targetnya sebenarnya masih global juga lah gitu. Hmm. Jadi ya kalau kalau tipsnya apa, number one ya kita harus bikin produk kita kompetitif gitu. Orang luar tuh kan pasti picky juga ya ketika milih produk gitu. Ya ngapain kita milih produk yang lebih jelek gitu. Kan pasti pilihnya pengen lebih bagus gitu. Nah, cuman enaknya kalau kita di Indonesia, eh, resource kita itu kan nggak begitu banyak gitu compared to negara-negara maju lain gitu. Ya kita kalau mau hire engineer ya lebih murah. Terus kalau kita sebagai founder pun kita tinggal di Indonesia, apalagi di kampung ya di Boyolali gitu, pasti akan jauh lebih murah gitu dibandingin kayak mereka yang tinggalnya di Amerika atau di Singapura gitu, yang apa ya, eh, sewa kosan aja bisa puluhan juta gitu, per bulan. Jadi ya kita masih bisa compete lah kalau harganya lebih murah dikit gitu. Nah, itu trik yang dipakai teman-teman kita dari India, dari China juga sih untuk bikin software. Dibikin software yang level bagusnya itu sama, tapi sedikit lebih murah gitu. Itu sih sedikit apa ya, stories dari aku. Semoga menjawab. Dan kalau Sih. ada follow question juga let me know. Thank you Mas Irfan. Aku nanya ini Mas, payment gateway gimana ya? Nah, kalau produk internasional gitu. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Ah, payment gateway ya. Payment gateway itu kompleks sekali sih karena it's very regulated industry gitu. Bahkan orang global masuk Indo pun susah gitu. Apalagi orang Indo masuk luar. Contohnya Stripe gitu. Stripe itu walaupun udah kayak jadi top global ya, mereka tuh sampai sekarang nggak beneran bisa masuk Indo properly. Karena di Indonesia tuh ada regulasinya kan gitu. Jadi mereka udah kayak 4-5 tahun coba masuk Indo, udah hire banyak orang, tapi masih kehalang lah gitu. Nah, Zendit itu pun juga mereka udah 8 tahun baru expand ke Malaysia, ke Filipina tuh kan baru banget gitu. Betul, ada Wise cabut dari Indo gitu.
Di regulasi itu kompleks ya, apalagi buat financial products gitu. Jadi bukan masalah kayak produknya bagus atau enggak, tapi gimana masing-masing negara itu punya regulasi sendiri lah gitu. Yang sebenarnya pengen ngeprotek industri lokal mereka dan pengen ngebikin eh, financial service tersebut itu bebas dari tangan orang-orang jahat lah gitu. Kan bisa dipakai buat money laundering, terorisme, judi online gitu-gitu kan. Siap Mas, thank you Mas. Oke, keren banget nih jawabannya dari Mas Irfan dan thank you juga ke Mas Rido tadi yang udah nanya. Mungkin silahkan yang teman-teman mau bertanya dipersilahkan ya, bisa resen terlebih dahulu. Oh Kak Dia mau Kak. Oke, silahkan Kak Dia. Bisa open mic dan open cam ya kalau berkenan. Oke, suaraku jelas kah, Mas? Jelas-jelas. Oke, halo Mas Irfan, salam kenal. Saya Dea, Mas. Halo. Jujur sebenarnya aku udah lama banget pengen ngobrol sama Mas Irfan. Thanks to Boyola Lidev yang udah bisa mendatangkan Mas Irfan. Thank you, Oke, thank you. gini, aku mau nanya ini Mas. Jadi aku tuh mau lagi on progress untuk bangun startupku sendiri. Aku base-nya itu orang tech sama produk. Aku udah beberapa pegang produk tech di beberapa company. Nah, aku pengen bikin produk sendiri ceritanya. Nah, untuk aplikasinya itu ya udah sekitar 50%, legalitas udah semua, kayak PT gitu udah. Terus aku udah ada beberapa tim yang mau aku ajak. Means aku nggak bayar mereka ya Mas, sebenarnya itu teman-teman gue yang aku ajak gitu. Nah, pertanyaannya adalah, eh, gimana tips biar kita bikin pitch deck Hmm. biar itu tuh dilirik gitu sama investor. Soalnya jujur aku nggak punya uang sebanyak itu gitu loh Mas untuk Hmm. kedepannya itu harus gimana kayak gitu. Terus yang kedua, jujur kadang itu si project ini tuh bikin aku sangat-sangat super duper deg-degan gitu Mas. Kayak ini berhasil apa enggak, ini kayak gimana, kayak gitu. Karena aku sama sekali nggak ada uh, base bisnis lah di keluarga dan lain itu nggak ada. Gimana cara ngilangin deg-degan itu buat si cara ngilangin takutnya lah. Pertanyaan kedua itu. Terus yang ketiga, tiga ya Mas pertanyaan, mohon maaf. Terus habis itu boleh nggak Mas diceritain gimana kok caranya dulu bisa dapet magang di SF? How to-nya? Apply-nya gimana? Terus Hmm. dapatnya gimana? Kayak gitu. Terima kasih. Oke, oke. Paling gue jawab pertanyaan pertama dulu ya. Pitch deck. Terus yang kedua, hmm, gimana biar nggak deg-degan di startup. Yang ketiga, gimana magang di ASF. Paling aku bisa cerita dikit-dikit kali ya. Buat yang specifically nomor 3, itu aku udah sering bahas di beberapa podcast. Jadi aku kasih linknya. Gitu. Itu harusnya bisa lumayan komprehensif sih. Gitu. Nomor 1, gimana cara bikin deck? Um, Sebenarnya deck itu lebih ke media gimana biar calon-calon investor itu bisa tahu kondisi bisnis kita, gimana bisa tahu visi startup kita, sama gimana bisa tahu foundernya dengan waktu yang singkat gitu. Jadi pitch deck itu lebih ke media presentasi aja sih gitu. Nah, eh, yang paling ngaruh di pitch deck itu sebenarnya isinya gitu. Formatnya, template-nya, sequencing-nya, seberapa lengkap atau seberapa nggak lengkap, itu sebenarnya nggak terlalu matters gitu. Aku udah sering banget lihat pitch deck jelek, tapi dapat investment. Di pitch deck yang super bagus itu nggak dapet gitu. Karena yang paling penting ya isinya gitu. Isinya meaning kayak bisnisnya, visinya, foundernya gitu. Jadi ya kalau mau bikin pitch deck yang oke dan dilirik investor, ya bisnisnya harus oke, meaning kayak oh produknya bagus, habis itu eh, udah rilis, udah banyak user, growth-nya bagus, terus organic usersnya banyak, terus udah menghasilkan uang, marginnya tinggi, gitu.
Terus foundernya juga, oh foundernya punya banyak pengalaman, terus pengalamannya relevan sama industrinya, visinya juga kayak, oh visinya tuh clear gitu. Kayak dari produk yang sekarang ke produk yang nanti bisa berpotensi jadi billion dollar company, itu sequence-nya gimana, strateginya gimana. Jadi yang paling penting lebih ke isinya sih. Jadi ya, kalau isinya atau bisnisnya biasa banget, desainnya bagus pun, itu nggak akan tertolong gitu. Tapi kalau cuman apa ya, cuman slide-nya hitam putih, tapi bisnisnya bagus banget, ya itu semua investor akan rebutan gitu. Jadi mungkin lebih kayak gitu ya. Kalau teknisnya apa aja yang di-include itu beda-beda banget sih. Tapi ya paling penting apalagi kalau early stage itu ya produknya, visinya, foundernya gitu. Dan makin makin deket ke revenue itu kalau di ekonomi yang lagi sulit kayak sekarang, makin deket ke revenue itu makin makin gampang lah buat dapat investment gitu. Kalau dulu waktu booming mungkin kayak dari ide doang, dari visi doang, atau dari produk yang belum ada usernya itu bisa dapat investment gitu. Tapi kalau sekarang sih lebih susah. Unless kalian kayak AI companies, terus kalian alumni Open AI, ya itu gampang lah dapat duit gede. Tapi buat the rest of us agak susah. Ngilangin deg-degannya gimana? Kayak nggak bisa dihilangin deh. Pasti kan kayak gitu sih. Jadi ya kalau mau bikin startup itu emang harus prepared lah gitu. Karena beda banget dengan apa ya, bekerja gitu. Kayak bikin startup itu ya apa ya, kalau belum ada funding ya masih harus makan tabungan, harus gaji orang, tabungan nipis terus, belum tentu sukses juga gitu. Kalau udah ada funding pun oke, at least ada duit orang yang bisa kita spend gitu, nggak makan tabungan sendiri. Tapi ya apa ya, masih bakal deg-degan terus sih. I think sampai kapanpun juga, unless udah IPO dan udah resign dari startupnya sendiri, ya mungkin nggak akan deg-degan kan. Tapi selama ngurusin startup sih pasti akan ada deg-degan ya. Aku sendiri juga tiap hari masih deg-degan sih kayak, oh ini produknya bakal jalan atau enggak, terus kayak revenue-nya gimana, gitu. Oh kalau nggak naik gimana, oh syukur kalau masih flat gitu, kalau revenue turun gimana gitu. Jadi ya banyak banget sih suka duka dunia startup ya, gitu. Aku sendiri suka ini sih, suka dengerin podcast namanya Startup Terapi. Ini lumayan apa ya? Lumayan ngejawab apa ya? Banyak pertanyaan-pertanyaan aku lah gitu. Terus yang ketiga, gimana cara dapat magang di SF? Ya TLDR-nya apply ke sebanyak mungkin company, kenalan dengan sebanyak mungkin orang di sana, dan make sure CV kita itu beneran bisa kompetitif gitu dengan top applicants yang mungkin akan apply ke sana gitu. Jadi ya kalau kita apply di company di Silicon Valley, itu kan impian semua orang gitu. Even untuk orang-orang top di Harvard, MIT, Stanford pun mereka juga ngejar kerja di sana kan gitu. Jadi ya gimana biar kita sebagai uh, anak random di negara dunia ketiga bisa compete, ya susah banget gitu. Kalau kita secara skill set dan secara CV nggak bisa imbang gitu. Ya mungkin kan stereotipnya kan oh ya udah pasti menang mereka gitu. Tapi kalau on paper dan in real life-nya kita bisa uh, compete gitu. Kayak misalkan kalau kalau resumenya di blind test gitu. Kayak nama aku, alamat aku, uh, kampus aku di dihilangin dari CV, terus dikasih ke HR, ya itu harus sebanding or even better gitu dibandingin orang-orang yang kayak mungkin lulusannya lulusan top startup top university di luar negeri gitu. Jadi ya TLDR-nya gitu sih. Ini udah banyak bangetin ya kayak ya tips and triknya lah kayak gimana bisa bikin CV yang oke, gimana bisa lolos coding interview gitu. Nah itu apa ya bisa dicari sendiri lah. Tapi intinya ya harus beneran compete gitu. Nggak banyak rahasia-rahasia anehnya sih gitu. Karena ya di Silicon Valley especially itu beneran very meritocratic lah gitu. Dulu aku tesnya aja sampai 6 kali tuh. 6 kali interview prosesnya.
Oke, thank you Mas Irfan. Mbak Dea, Oke, apakah ada yang mau ini? Ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu atau udah cukup? Follow up sedikit, Mas. Mas Irfan boleh nggak sih kayak eh, di suatu waktu kalau misalkan Mas Irfan ada free gitu, ngobrol 10 menit gitu terkait sama pitch yang udah aku bikin gitu, boleh nggak sih kalau Mas Irfan berkenan? boleh di chat aja di LinkedIn. Tapi biasanya sih aku lebih gampang buat tertulis ya. Jadi kalau share aja kayak semua problemnya, visinya segala macam gitu. Nanti kalau ada waktu aku balas. Kalau misalkan, oh ini kayaknya perlu diskusi, nah nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Thank you, Mas. Oke, sip. Thank you Mbak Dea dan Mas Irfan. Nextnya ini udah ada yang resen lagi. Yang paling atas nih ada Mas Reza Maulana Ismail. Silakan Mas Reza. Bisa open mic dan open cam ya. Sudah terdengar ya suaranya? Cukup kecil, mungkin bisa dikerasin lagi. Sudah terdengar belum ya? Ya, Halo. cukup terdengar. Mas Irfan gimana Mas? Udah oke suaranya? Agak teriak dikit ya Mas, nggak apa Mas. Perkenalkan Mas Irfan, nama saya Reza Maulana. Saya dari Boyolali. Kebetulan saat ini saya jadi admin di Boyolali. Ini 6 bulan belakangan ini saya kan masih belajar ini Mas, belajar buat jadi front end engineer. Kebetulan belajar sama Mas Indra juga. Ya, ini mau minta ini sih Mas, mau minta tips buat switch karir dari admin ke front end itu seperti apa? Kalau dari saya sendiri cuma itu sih Mas. Terima kasih. Mas bisa diulangin pertanyaan tadi apa? Ini tips buat switch karir Oh, oke. di bidang IT atau iya, terutama front end. Iya. Hmm. Terima kasih. Menarik. Tips switch karir. Ini angle-nya dari mana ya sebenarnya? Sebenarnya karir tips tuh pada akhirnya akan gitu-gitu aja. Jadi paling akan balik lagi ke ini ya gitu. Jadi ketika dibandingin nih, misalkan aku sebagai seorang HR atau seorang hiring manager ya gitu. Ya, ketika aku baca CV, sebenarnya aku nggak terlalu peduli gitu. Apakah ini tuh fresh grad, apakah orang yang udah senior, atau orang yang switch karir gitu. Pada akhirnya aku akan ngelihatnya, oh kalau nanti dia aku interview, terus aku eh, masukin dia ke dalam tim aku, kira-kira dia bakal perform atau enggak gitu. Nah, setiap kerjaan itu kan akan ada kualifikasinya gitu. Jadi ya buat para karir switcher, em, harus beneran ini sih, harus beneran apa ya, ngelepas topi kerjaan-kerjaan sebelumnya dan beneran pakai topi seorang apa ya, seorang software engineer gitu. Nah, itu kan kualifikasinya beda gitu. Tadi yang aku bilang di awal, di technical skills, execution, sama culture itu penting banget tuh. Nah, kalau technical skills kan emang harus ini ya, emang harus strong gitu. Jadi ya harus belajar semua fundamentalnya lah gitu. Jadi ngodingnya, terus bisa deploy. Kalau front end ya CSS-nya jago, semua framework-nya jago gitu. Terus kalau dari segi execution sama culture, nah ini mungkin malah kebantu nih dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya gitu. Kayak apa nih apa nih yang kita pelajarin dari kehidupan kita, dari kerjaan kita sebelumnya yang mungkin bisa bermanfaat nih di karir kita nanti gitu. Oh, mungkin kalau sebelumnya kita sering banget manage proyek gitu. Oh, sering banget tektokan sama stakeholders gitu. Nah, itu kan bisa jadi poin plus kita gitu. Gimana biar pengalaman kita sebelumnya itu jadi poin plus kita yang mungkin engineer-engineer lain malah nggak banyak punya gitu. Biasanya kalau career switcher harus punya aspek yang lebih strong gitu dibandingin eh, dibandingin kandidat lain gitu. Nah, buat career switcher ini yang agak sulit sebenarnya ini sih, gimana bisa nunjukin portfolio gitu. Kalau buat orang yang udah pengalaman di bidangnya, kayak di engineering ya mungkin CV-nya udah tebel gitu kan, yang relevan gitu. Kalau career switcher mungkin CV-nya tebel, tapi yang relevan ke engineering mungkin nggak begitu banyak gitu. Ya, mau nggak mau sih emang harus ini sih, harus nembelin portfolio ya gitu. Jadi ya kan agak muter ya kalau kita nyari kerjanya butuh pengalaman sebelumnya gitu.
Nah, tapi kan nggak harus gitu gitu. Pengalamannya kan bisa jadi dari volunteering, bisa jadi dari open source, bisa jadi dari ini ya, dari kayak side projects gitu. Side projects-nya pun juga mungkin nggak harus berbayar gitu. Bisa kayak oh ya udah, gue mau bikin proyek-proyek iseng lah gitu. Yang bisa demonstrate kalau uh, side project ini tuh lumayan kompleks loh, mirip-mirip kayak yang di kerjaan beneran gitu. Bukan cuma ngikutin tutorial terus beres gitu. Nah, itu kan bisa apa ya, nge-reassure hiring manager kalau oh, gue bisa hiring si career switcher ini gitu. Harusnya dia sama qualified-nya dengan kandidat-kandidat lain gitu. Gitu sih paling Mas Reza. Siap, makasih ya Mas ya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Irfan dan juga Mas Reza. Nextnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Yanto. Silahkan Mas Yanto Kopling. Ini kenapa ini? Username-nya silakan. Bisa open mic sama open cam ya, Mas? Ya. Halo Mas, selamat siang Mas. Namaku Ahmad Jubayan, nama asli. Aduh, nama asli Ahmad Jubayan. Saya eh sysadmin di salah satu perusahaan web hosting. Saya ingin menanyakan gini Mas, eh gimana sih caranya ngajak orang-orang? Jujur nih, jujur aja ini adalah sebuah keresahan saya, yang dimana orang-orang itu kan eh, lebih pada pada ingin ke software engineer kan, Hmm. lebih kebanyakan ke software engineer ketimbang ke sistem engineer. Gimana sih caranya kita sebagai salah satu orang yang bekerja di infra itu tuh eh, mengajaknya gitu loh Mas. Gimana Hmm. ya? Cara memperkenalkan dunia sistem engineer tuh kayak gimana? Terus karena kan jujur aja orang infra kan kalau ngomong sama infra juga atau infrastruktur sama mesin sama rak rak, rak server lah atau apalah kan gitu-gitu aja kan. Paling googling gimana sih ada tips and tricksnya untuk mengajak mereka-mereka eh, caranya biar join gitu gimana sih Mas? Makasih. Menarik. Infranya ini beneran infra yang hardware gitu atau cloud engineering gitu-gitu termasuk ya? eh Kalau aku sendiri saat ini lagi jadi admin ya, admin untuk perusahaannya web hosting, Mas. Jadi Hmm. untuk infranya adalah infra rak, rak server, tapi untuk pemasangan raknya itu ada di orang sendiri, NOC. Terus nanti kita remote, ada remote-nya dari IPMI, terus kita setting dari lokal, karena saya di Indonesia, jadi remote-nya di sini, upload server, install, dan lain-lainnya, menggunakan Ansible, dan lain-lainnya, untuk automation-nya, terus apa lagi ya, Hmm. ya begitu deh, gimana ya cara ngomongnya ya. Oke, oke, oke. Menarik. Nah, Berarti kombinasi dari dua-duanya lah ya, hardware dan software ya. ya kurang lebih seperti itu. Sulit nih pertanyaannya. Karena aku sendiri juga nggak banyak main di hardware ya. Tapi kalau dari ini ya, dari Nah, pengalaman aku apa ya? kalau Kalau Hmm, ke hardware agak susah, mungkin ini aja Mas, ke infranya aja. Cara ya, ngajak-ngajak biar tertarik ke infra tuh gimana sih? Gitu. Kan sebenarnya, banyak tuh yang front end, back end, full stack, dan lain-lainnya. hmm, sebenarnya paling gampang sih Kasih. apa ya? Ngajak orang yang emang udah suka ya gitu. Karena mau apa ya, mau nggak mau harus disadari juga banyak yang apa ya, milih stack coding itu karena emang naturally suka aja gitu. Kayak ada yang mungkin kayak oh, lebih suka Hmm. kerjaannya dilihat sama user, lebih suka desain, ya apa ya, milihnya front end. Yang kayak suka ngoprek-ngoprek Linux, kayak suka banget nih kayak tiap hari install Nah, ulang Arch Linux gitu. Nah itu pasti pasti suka banget sama infra gitu. Jadi ya apa ya, kayak paling gampang sih emang nyari orang yang naturally ke sana gitu. Kalau untuk ngebikin switch sih biasanya ya harus di list down aja sih, kayak sebenarnya asiknya di mana, serunya di mana gitu. Menurut aku agak susah ya kalau dipaksa ya. Jadi emang harus beneran jualan sih Mas, kayak dari iya. pengalaman aku
kerja di infra itu seru loh gitu. Yang kita kayak bug-bugnya tuh mungkin nggak cuma bug yang di solve by coding gitu. Kadang-kadang kayak harus cek ke raknya, kayak kabelnya bener atau enggak, Raknya. susunannya gimana gitu. Jadi harus bisa jualan sih, kayak keseruannya di mana gitu. Kayak kalau aku jualan Oke. eh, di infrastruktur gitu, ya aku selalu bilang kalau infrastruktur itu tuh beneran apa ya, eh, service tier zero lah gitu. Meaning ya itu tuh tingkat tertinggi lah gitu. Kalau itu down, ya sisanya nggak ada yang bisa hidup gitu. Jadi ya biasanya aku akan jualan dari segi ini nih, Nah, challenge-nya gitu atau kayak criticality-nya gitu. Jadi ya beneran kayak harus kita di sini nih orang-orang terpilih lah gitu. Karena kita megang sesuatu yang sangat-sangat kritikal gitu. Jadi ya harus dicari-cari angle-nya sih, apa nih yang kira-kira bisa jadi bahan bahan jualan ya. Kalau dari aku paling ya seberapa kritikal itu tadi. Terus main-main hardware itu banyak orang yang apa ya, kalau belum nyoba belum tentu suka gitu. Jadi mungkin bisa diajak main ke tempatnya gitu. Terus apa ya? Teknologi-teknologinya juga sebenarnya apalagi kalau yang udah nyentuh hardware itu cenderung lebih stabil ya. Meaning kalau di front end kan kayak ya, nggak ngoding 6 bulan aja itu udah kayak apa ya? Kayak jadi ketinggalan zaman gitu. Tapi kalau di infra gitu kan ya kita nggak ngoding 2-3 tahun juga, oh stacknya versinya juga belum banyak ganti gitu. Jadi in terms of kayak seberapa long lasting teknologinya di infra itu lebih apa ya? Lebih long lasting lah gitu. Gitu sih Mas. oke, oke Mas. Oke, makasih Mas infonya. Semoga Sama semoga satu menjawab lagi dikit. dong Mas, Aku juga bukan orang expert. buat ya nggak apa-apa Mas. Eh, oke, sama apa ya lagi? Aku pengen penasaran sih Mas, kayak kenapa sih di Indonesia ini eh, orang infra itu lebih sedikit ketimbang para software software engineer gitu? Hmm. Oh, itu menarik sih. Ini aku beberapa kali pernah bahas juga sama beberapa orang. Karena pada dasarnya sih nggak cuma di Indonesia ya, tapi memang Ya, nature-nya sendiri, di luar. ya memang nature-nya sendiri di semakin dekat ke mesin itu quantity orangnya itu memang makin sedikit gitu. Karena kan apa ya? Ya lebih banyak standarisasi lah gitu. Kalau seberapa banyak Hmm. mobile app gitu, itu kan ada jutaan. Seberapa banyak website, mungkin ada puluhan juta gitu. Tapi ada berapa banyak jenis sistem Linux yang bisa dipakai server tuh, itu kan mungkin hitungan jari. Seberapa banyak Hmm. aplikasi buat monitoring observability itu kan hitungan jari juga gitu. Terus kalau di Indonesia sendiri, ya lebih specifically em, karena emang apa ya source of hardware-nya sendiri nggak banyak dari Indonesia gitu. Kayak kebanyakan pasti dari kalau nggak Amerika ya China kan gitu. Jadi ya Eh, naturally mereka yang ngebikin chipnya, mereka yang ngebikin hardware-nya, ya lebih banyak juga ya orang dari mereka ya gitu. Kalau di Indonesia ya kita kan cuma nerima barangnya doang, itu pun setupnya juga lebih gampang gitu. Kompleksitasnya nggak sebanyak kompleksitas yang di sana ya gitu. Tapi kalau real-nya sendiri aku juga masih lumayan kepo sih. Tapi kalau observasi aku dan diskusi sama beberapa orang, kayaknya lebih mengarah ke sana ya. Naturally emang lebih dikit yang nyentuh mesin. Yang kedua, kita lebih jauh lah dari hulu supply chain perhardwarean gitu. eh, Oke, oke. Makasih Mas atas jawabannya. Semoga membantu dan ada yang tertarik. Oke, thank you Mas Irfan dan Mas Jubayan, Mas Yanto Kopling. Entah tadi kenapa kayak gitu ya ini. Nextnya silakan ada yang mau nanya. Tadi udah ada berapa yang respon sebenarnya ya, tapi di lower hand ya. Siapa nih? Tadi kayaknya ada Mas Rohim. Oke nih, tepat nih Mas Rohim. Silakan Mas Rohim. Bisa Ya, open cam aja ya kalau bisa. eh, eh, nggak usah open kan ya Mas, maaf Mas. Oke, nggak apa. Ya, terima kasih. Salam kenal Mas Irfan, Mas Fajar juga. Perkenalkan saya Rohim dari Jogja. Sebenarnya mau tanya ini perjalanan eh, ke karir membangun startupnya Mas Irfan ini yang
apa namanya, Lumina ini. Hmm. Sebenarnya saya juga kayak Mbak Dia tadi ingin membangun startup, tapi kendalanya itu saya tadi agak wow ya sama Mbak Dia, karena dia nggak bayar teman-temannya itu. Karena kalau saya itu setelah modalnya habis, teman-temannya juga pada hilang sendiri-sendiri dengan berbagai alasannya. Hmm. Ya, Teman-teman itu jadi karyawan atau co-founders atau partner gitu Mas? Tadi. satu partner. Hmm. Mm-mm. Ya lebih ke gimana cara startupnya itu, Mas. Sorry, aku masih kurang paham. Specifically Ya. apa ya challenge-nya atau pertanyaan Oh ya. spesifiknya gitu. Nah. Gimana ya? Ya pertanyaannya membangun startup itu yang lebih utama kita punya relasi atau modal atau apa gitu. Hmm. Oke, oke. Apa aja yang diperlukan untuk membangun startup itu. Hmm. Apa aja Hmm. yang diperlukan dalam bangun startup sama Karena gimana? saya ya karena saya basicnya itu sebenarnya orang teknik. Teman-teman saya juga yang kebetulan aplikasi yang saya buat ini bahasa pemrogramannya teman-teman saya kurang yang bisa, sedikit yang bisa. Hmm. Kebanyakan dia teman-teman saya kan pada bisanya pakai PHP gitu. Kalau yang saya buat ini kan pakai Node.js dan GraphQL, dan teman-teman saya belum banyak yang bisa gitu. Hmm. Oke, oke. Ya, Oke, oke. Jadi ya, apa aja yang diperluin ketika bangun startup dan gimana ngajak teman-temannya supaya nggak banyak yang cabut gitu ya. ya, Oke, oke. Wah, yang disiapin sih sebenarnya apa ya? Saya modal paling pertama sih kalau yang aku pelajarin dan alamin sekarang itu kalau bisa punya personal runway lah. Nah, ini ya ada tabungan lah gitu. Jadi kalau misalkan startupnya gagal, ya itu nggak yang tiba-tiba nggak punya uang beneran gitu. Jadi ya make sure beneran punya ini ya, beneran punya tabungan yang bisa ngehidupin kita kayak minimal 6 bulan lah gitu. Kalau kita nggak kerja gitu. Itu satu. Jadi ya apa ya? Walaupun ada beberapa orang yang kayak nekat banget dan YOLO gitu, kayak apa ya? Kayak nothing tulus. Tapi kalau startupnya kenapa-napa dan nggak punya duit itu ribet lah gitu. Kalau bisa jangan jangan sampai ke arah sana gitu. Itu satu. Sama yang kedua, paling penting sih siap gagal sih gitu. Karena secara statistik ya startup itu pasti banyak gagalnya gitu. Em, Apalagi di ekonomi yang kayak sekarang, yang fund- nyari dana fundraising lebih susah. Terus juga ini ya di early stage startup gitu. Jadi harus siap gagal sih teman-teman. Ya, aku sendiri nyoba bikin startup itu sebenarnya udah beberapa kali ya. Zaman kuliah, waktu aku mau lulus, aku nyoba bikin startup gitu sama beberapa teman-teman. Itu lumayan tuh kayak ngehasilin revenue, ada produknya, terus sudah jalan juga. Tapi ya apa ya? Kayak karena dulu masih belum punya banyak duit dan teman-teman aku juga perlu duit, jadi ya revenue-nya nggak cukup gitu. Pada akhirnya kita nyari kerja gitu. Terus waktu aku di Stoko sekitar tahun 2019, aku bikin startup juga tuh. Itu juga jalan sih, udah ada produknya, terus usernya banyak, ngasilin revenue gitu. Tapi kita waktu itu mau fundraising susah banget nih, karena dianggap produk kita itu nggak akan scalable gitu. Karena memang banyak operasionalnya gitu. Nah, itu karena nggak dapat funding, ya gagal lanjut gitu. Karena duit kita saat itu belum begitu banyak lah. Gitu. Nah, terus yang sekarang ini di Lumina juga aku belum bisa nganggap ini sukses gitu. Karena kan masih early stage startup. Jadi ya potensi kegagalan itu masih banyak banget gitu. Kayak gimana kalau duitnya habis sebelum profitable? Gimana kalau nggak bisa dapat funding? Gimana kalau revenue-nya nggak naik sebelum duit habis gitu. Jadi ya kegagalan itu sesuatu yang apa ya harus kita siap lah gitu. Jadi kalau bikin startup sih emang harus siap gagal ya gitu. Kalau siap sukses mah gampang. Yang paling penting itu gimana biar apa ya, kalau kita gagal, kita akan
oke, happy aja dengan apa yang didapat gitu. Kayak dapat learningsnya, dapat koneksinya, dapat pengalamannya gitu. Itu sih, jadi kalau itu udah punya ya, kayaknya lebih akan gampang sih. Masalah modal, terus kayak mau bikin apa, itu menurut aku secondary ya. Karena kalau kita udah personal runway nyaman, terus siap gagal, ya harusnya duit bisa dicari lah dari revenue, dari fundraising, patungan, gitu. Terus produk juga bisa dibikin gitu. Kayak ya udah bikin produknya, coba dijual. Kalau nggak jalan ya ganti produk gitu. Kalau nggak jalan lagi ya mungkin ganti ganti tipe customer, ganti bisnis model gitu. Ya harus siap-siap ini ya, harus siap-siap agile dan iteratif sih gitu. Di Lumina aja sendiri aku udah ngelakuin mini pivot berkali-kali gitu. Kayak ganti segmen lah, ganti fitur lah, ganti bentuk produk, revamp aplikasi gitu. Ganti target market gitu. Itu bakal sering terjadi sih gitu. Keren Mas ya. New insight buat saya. Terima kasih ya Mas. Oke, semoga membantu. Ya. Masih kemit Mas Fajar. Oke, sorry. Oke, thank you Mas Irfan. Thank you Mas Irfan dan juga tadi Mas Rohim yang udah nanya. Kalau teman-teman ini bisa isi presensi ya, jangan lupa isi presensi buat sebagai ini ya, sebagai pendataan juga di kita di Boyolali Dev. Nanti mungkin kalau teman-teman berminat join di Boyolali Dev juga bisa. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Christian Budi. Silakan Mas, bisa open mic dan open cam ya. Oh iya Mas, perkenalkan saya Kristianto Budi. Mau tanya Mas, bagaimana tips untuk membangun sebuah habit untuk grow up dalam sebuah karir Mas? Katakanlah itu software engineer atau IT support lah atau yang lain-lain gitu Mas. Sekian, terima kasih. Terus bisa diulangi lagi tadi membangun apa? Anu Mas, apa habit? Hah, Heeh. apa nih Mas contohnya? Bangun Ah, pagi gitu atau eh, Anu Mas, membangun habit untuk grow up Mas. Ya kita katakanlah untuk karirnya bisa naik gitu loh. Oh Oh, enggak, biar enggak stuck gitu. hmm. Oke, menarik. Gimana bikin habit supaya karirnya nggak stuck? Wah, ini jawabannya bisa panjang banget nih. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Tapi kalau TLDR-nya di apa ya, untuk selalu belajar dan naikin skill, sebenarnya banyak sih yang bisa kita lakuin. Tapi definitely paling gampang itu kalau kita spend extra effort di luar kerjaan gitu. Jadi kalau di luar kerjaan, misalkan kayak yang biasanya main game kayak 3-4 jam, ya mungkin dikurangin setengahnya lah gitu. Setengahnya lagi mungkin kayak bisa ngoding hal-hal baru, kayak baca buku ngoding, terus nonton video, kayak apa ya, ambil course gitu. Kayak aku sendiri contohnya sekarang lagi lumayan kayak into apa ya, into AI gitu. Ya, aku kayak coba nontonin beberapa kuliah yang ada di YouTube kalau misalkan lagi olahraga gitu sambil dengerin, terus kayak dengerin podcast yang kayak lumayan berguna, terus kayak baca paper gitu-gitu sih. Itu kalau yang di luar kerjaan ya, gimana biar skill kita nambah gitu. Tapi kalau di dalam kerjaan sendiri sebenarnya di slide yang tadi aku bahas soal um, technical di postnya yang sebelumnya yang ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3 gitu. Nah, tadi kan aku tuh cuma bahas yang bintang 1 ya. Nah, sebenarnya ada bintang 2-nya gitu. Bintang 2-nya itu tentang tentang ini nih, tentang impact, quantity sama visibility gitu. Jadi ya kalau di kerjaan kita harus punya impact. Nah, yang kedua di kerjaan kita bisa punya impact yang banyak atau yang besar gitu. Sama yang ketiga kita harus punya impact banyak dan besar dan orang lain tahu gitu. Nah, kadang-kadang cuman berhentinya di yang pertama gitu. Oh ya udahlah kerja kerja aja gitu. Tapi kan
gimana kita mau grow atau kita bisa mau ke promote gitu kalau impact kita tuh nggak naik gitu. Nah, kalau di beberapa company teknologi yang proper, biasanya orang itu nge-promote kalau dia bisa perform satu level di atasnya gitu. Jadi promosi itu bukan sesuatu yang kayak, oh kamu dipromot maka kamu akan dapat responsibility baru gitu. Tapi lebih ke, oh kamu ternyata udah perform satu level di atas kamu. Nih aku kasih title officialnya loh. Gitu. Dia biasanya lebih ke kayak gitu. Nah yang ketiga sendiri eh, tentang visibility gitu. Gimana orang lain dari teman kerja kita, bos kita, manajer kita, owner bisnis kita tahu kalau kita itu kerjanya banyak, kerjanya bagus, dan kerjanya itu high quality gitu. Nah, banyak orang berhenti di situ juga kayak diem-diem kerjanya bagus gitu, tapi nggak ada yang tahu gitu. Ya gimana mau bisa dipromot gitu kalau nggak ada yang recognize gitu. Nah, itu triknya bisa banyak lah. Tapi TLDR-nya di sana tadi. Kayak di impact, quantity, sama visibility. Semoga membantu. Iya, terima kasih Mas Irwan. Oke, thank you Mas Irfan dan juga Mas Christian. Karena berhubung udah jam 24.01 dan ini tadi Mas Irfan udah state kalau bisanya cuma sampai 24.05. Mungkin sebelum ditutup nanti kita dengerin dulu closing statement dari Mas Irfan dan nanti juga ada sesi photo session ya. Silakan Mas Irfan mungkin bisa ini ya, bisa closing statement dulu. Oh, boleh-boleh. Tapi ya thank you lagi ya teman-teman udah datang di sesi ini. Kayaknya lumayan ramai juga. Udah 50-60 orang. Aku sih appreciate banget lah ya teman-teman di sini udah ngeluangin waktu 2 jam buat ikut komunitas yang yang saling sharing, saling ngebantu gini. Menurut aku udah jadi 1-2 langkah di depan lah gitu dibanding kayak teman-teman kita yang mungkin enggak gitu. Jadi ya aku rasa teman-teman di sini udah in the right direction lah gitu. Jadi ya kalau dari aku sendiri sih tipsnya ya tetap semangat, tetap optimis. Walaupun ini mungkin beberapa di antara kita kayak ngerasa impact dari tech winter gitu, ya harus disadari juga kalau ini tuh cuma siklus gitu. Ya kadang-kadang ada siklus ekonominya turun, kadang-kadang ada naiknya gitu. Jadi ya kalau sekarang emang harus brace ourselves aja lah gitu. Ya tingkatin skill lagi, tingkatin network, terus banyak-banyak belajar sampai karirnya naik lagi dan nanti kalau ekonominya lagi oke, kita udah siap lah buat serok gitu. Itu sih paling sama kalau teman-teman masih ada follow up questions gitu, feel free to chat me atau tanya tanya aja di Twitter, Instagram atau di LinkedIn gitu. Sebenarnya paling banyak aku cek sih LinkedIn sama Twitter ya. Instagram tuh lumayan jarang. Jadi ya kalau teman-teman ada pertanyaan gitu, chat aja sih. Kayak share konteksnya apa, terus kayak specific questions-nya apa gitu. Kadang-kadang kalau aku ditanya kayak very general tips, aku kayak lebih bingung gitu. Karena aku nggak tahu kan problemnya apa gitu. Takutnya malah menyesatkan. Gitu. Oke, thank you banget Mas Irfan. Keren banget nih tadi apa yang udah disampaikan Mas Irfan. Eh, kita mungkin foto dulu kali ya. Silahkan teman-teman bisa open cam semuanya. Kita foto session dulu. Lumayan nih, kapan lagi foto sama CTO? Boleh banget nih di on cam biar nanti kalau ketemu di mana gitu bisa saling sapa. Bisa banget, Mas. Bisa posting LinkedIn ya, jadi biar kelihatan. Aku hitung ya Mas ya, semuanya udah siap. Aku slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Slide kedua dulu ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Selesai. Oke, thank you Mbak Elza. Oke, mungkin dengan berakhirnya sesi kali ini, nanti ada beberapa pengumuman sebelum kita tutup beneran. Nanti ada pengumuman, jadi jangan live dulu. Buat Mas Irfan, thank you banget Mas sudah nyempetin waktu kali ini gitu. Kita di Bulai Dev sangat senang nih Mas Irfan bisa join di sini. Oke, Oke deh. nah lah kalau misalnya ada acara selanjutnya. Siap. Thank Thank you you banget Mas. semua. Aku izin ke next meeting saya. Thank you, thank you.
Itu juga Mas Irfan. Thank you Mas Irfan. Nah, nextnya ini silahkan Mas Boyolali Dev, Mas Indra Septama kalau ada pengumuman-pengumuman. Oke, ini sedikit aja ya sneak peek dari apa Boyolali Dev ke depannya. Jadi setelah ini mungkin nanti ada kayak form keanggotaan gitu buat teman-teman Boyolali Dev. Jadi kan kemarin kita udah ada beberapa agenda ya, yaitu pertama pertama itu meeting offline pertama kita, terus kedua dilanjut ke rembuk pertama itu dari Mbak Dea, thank you banget Mbak Dea. Terus sekarang itu ada rembuk kedua ya, itu dari Mas Tri Ahmad Irfan, itu juga gokil dan terima kasih teman-teman yang join. Nah, kedepannya itu kita berharap ada kolaborasi yang lebih lagi sih di Boyolali Dev, dan teman-teman di sini bisa saling belajar bareng, bisa saling berkontribusi bareng gitu. Jadi nanti setelah ini akan ada form keanggotaan, buat teman-teman silahkan diisi. Nanti intinya itu adalah apakah kalian tuh ada saran gitu kan terkait pembicara selanjutnya, atau terkait apa terkait ide-ide selanjutnya itu bisa diisi. Jadi kita kepikiran untuk mengadakan mini kelas gitu sih, mini akademi gitu. Tapi ini masih digodok konsepnya. Jadi feel free kalau teman-teman itu ada kritik dan saran ke kita, silakan hubungi pengurusnya, yaitu ada aku, ada Irfan, ada Fajar, ada Elza juga, bisa dihubungin, bisa ngasih kritik ke saran ke kita. Ditunggu aja event selanjutnya. Terus yang kedua nih, pas meeting offline kemarin kan ada ini nih, kan aku sama Irfan kan pakai ini ya, pakai baju Boyolali Dev gitu kan. Nah, terus ada beberapa yang nanya, Mas itu ada pre-ordernya enggak, atau Mas itu ada stoknya lagi enggak gitu kan. Dan insya Allah di minggu ini kita akan buka PO gitu kan terkait baju Boyolali Dev ini, sebagai bentuk rasa kepemilikan lah satu sama lain terhadap komunitas kita gitu. Jadi ditunggu aja, di next eventnya bakal lebih seru lagi sih harusnya. Oke, gitu aja sih. Thank you, Fajar. Oke, thank you juga Mas Indra yang udah ngasih tips, yang tadi udah ngasih pengumuman-pengumumannya. Tadi yang tentang akademi itu nanti rencananya nih ada beberapa akademi, aku nambahin dikit. Jadi kayak ada akademi buat WordPress gitu, terus ada akademi buat mobile development gitu. Rencananya dua itu yang mau dimulai duluan gitu. Nah, nanti kalau misalkan nanti ada yang pengen belajar bisa langsung daftar aja. Nanti ada tes-tesnya juga, jadi siapin dari sekarang. Tesnya itu gampang kok, kayak semacam buat memastikan kalau teman itu memang benar berniat gitu. Detailnya Tuh, seperti apa nanti bakal di-share di IG kali ya Kak Eza. betul. Kalau nggak di Instagram nanti bakal di-share di WhatsApp ya. Jadi pokoknya BLDF Mini Bootcamp ini nanti ada limited, ini sebenarnya limited seat ya. Jadi kayak FYI ini limited seat. Jadi sebenarnya, dan kita spillnya adalah kita free. Nanti ada beberapa kayak 4, 5, 6 kali pertemuan gitu. Nanti sebenarnya tuh akan ada dalam bulan-bulan depan itu pasti Juli itu kita udah mulai running ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan tertarik untuk bareng gabung di kita mini bootcamp nanti seperti yang di-spill sama Mas Fajar, sebetulnya free, terbuka untuk semuanya, beginner friendly, terus and then emang ada syaratnya gitu loh, kayak ada beberapa yang karena ini free, terus ada beberapa kayak apa Mas, pretest ya, namanya pretest kayak gitu. Jadi nanti tolong dipantengin aja. Mungkin bisa sedikit spillan nanti pertama kali itu akan ada di kelasnya Mas Irfan Aziz untuk bener aku lupa materinya ya Mas, aku nyontek dulu. Apa Mas? Aduh tolong kasih aku cheat sheet. Mas Irfan Aziz ini nanti bakal ngebahas tentang WordPress. Jadi kayak Ya. soalnya kan mungkin ada dari teman-teman yang backgroundnya non-tech gitu kan. Nah, sedangkan bikin WordPress itu kan mungkin ngodingnya itu nggak susah banget gitu lah ya. Kalaupun ada ngodingnya gitu, tapi sebenarnya kan bisa yang nggak terlalu banyak ngodingnya gitu. Mungkin bisa itu dari Mas Irfan terlebih dahulu. Nanti ada tentang WordPress. Terus aku mau ngelurusin dikit ya. Jadi kalau tadi ada yang pertanyaan bootcampnya berbayar atau enggak, itu sebenarnya free gitu. Kita cuman ini ya, kita pengen semuanya itu bisa dapetin akses yang free gitu. Cuman dari kita karena ini free, kita nggak mau kalau teman-teman itu tiba-tiba ya udah daftar aja gitu, daftar ikut gitu. Tapi ternyata karena free teman-teman malah nggak komit gitu.
Jadi nanti ada uang komitmen gitu, kecil paling mungkin 100.000 atau berapa gitu. Biar teman-teman itu intinya itu kalau teman-teman datang semua seriesnya gitu, kayak ada 6 kali pertemuan teman-teman datang, uangnya bakal dibalikin, semuanya bakal dibalikin. Tapi kalau teman-teman 1 kali aja nggak datang, uangnya nggak bakal dibalikin gitu. Jadi itu buat menguji komitmen teman-teman semua aja gitu, Iya. gitu kira-kira. Terus nextnya nanti ada kelas mobile dev nih. Nah, kita tanya langsung ke yang bakal ngajar, yaitu Mas Indra Septama. Gimana Mas? Pakai bahasa pemrograman apa nanti? Sebenarnya kalau mobile nanti ada beberapa pilihan ya. Ada Mbak Dea juga bersedia sih harusnya, tapi untuk timelinenya agak belakangan gitu. Ya nanti kita godok lagi sih. Sebenarnya ini masih belum fix ya beberapa kelasnya, cuman ditunggu aja apa pengumuman-pengumuman selanjutnya. Dan ini alhamdulillah lumayan banyak, cukup excited ya, walaupun di spill sedikit itu langsung apakah berbayar atau enggak, ada banyak pertanyaan ya, nanti dipantengin aja di sosmed kita atau di grupnya gitu. Oke. Betul, betul, Jadi, betul. mungkin bisa ditutup dulu aja kali Jar ini. Jar. Oke, ini recordnya kali ya, kita tutup Oh dulu. iya, iya recordnya. Bener. Jadi tadi recordnya, oh nanti bisa diedit, bisa